ke-6 kita buat di masa pandemi ini. Adakah yang baru pertama kali kecuali Bang Umanda ya? Yang baru pertama kali join dengan kita? Boleh berbagi mungkin? Yang baru pertama kali di sini, ada juga beberapa yang sudah sering nampaknya. Ini siapa ini? Ada. Itu apa? Itu ayam. Apa? Oke, nampaknya kita akan mulai. Suaraku kedengaran ya? Itu ada. Ya, kedengaran. Thank you abang kakak dan teman-teman. Selamat bergabung kembali di acara kita di komunitas meja belajar, komunitas di mana kita meyakini bahwa kita masih terus belajar untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik yang merupakan bagian dari seri workplace. Seri workplace yang sudah kita buat di dalam 3 pertemuan sebelumnya. Jadi selamat datang bagi kita semua yang ada di sini. Sebelum kita memulai, saya minta kalau Kak Ita bisa mendengar, bisa nggak ya memimpin kita di dalam doa? Kak Ita Novita Purba. Oke, Tian, aku bisa dengar. Oke, silakan Kak. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di sorga buat kasih dan kemurahan Tuhan yang bisa kami rasakan sampai hari ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu kesempatan yang juga Bapak berikan kepada kami di dalam kegiatan pada malam hari ini untuk berbagi. Di dalam persekutuan ini biarlah kami bisa mendapatkan dan diingatkan kembali akan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk kami kerjakan untuk sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami dan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Ita. Oke, abang kakak dan teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kita di acara ini. Sekali lagi ini adalah bagian ketiga dari Workplace Series bersama dengan kita komunitas meja belajar, komunitas di mana kita sama-sama terus belajar tentang bagaimana mengimplementasikan iman kita sebagai orang Kristen. Dan di bulan Juni kita sama-sama sudah belajar banyak hal tentang pekerjaan atau workplace. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana memahami calling, career, and challenge yang dibawakan abang kita, Bang Purwanto, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang the faith in the workplace, bagaimana menerjemahkan iman kita di dalam pekerjaan-pekerjaan. Dan kali ini kita akan kembali belajar dan kita mencoba memberi perspektif yang berbeda. Kalau di pertemuan pertama kita sudah belajar dari seorang marketingnya,
Minggu lalu kita belajar dari seorang bisnismen dan juga accountant. Dan hari ini kita akan belajar dari dua orang abang kakak kita yang sudah juga mengerjakan bagian mereka. Yang pertama, kita akan belajar dari Bang Umanda. Bang Laksana Umanda, abang yang kita kenal di pelayanan mahasiswa, sering membawakan sesi-sesi training. Abang kita ini sering juga menjadi pembicara kalau udah bicara tentang dunia birokrasi ya. Abang kita ini sekarang bekerja sebagai staf di BLH Pemprovsu. Nanti kita akan lebih lanjut lagi mengenal Bang Umanda. Halo Bang U, bisa mendengar saya? Halo Tian, terima kasih bisa dengar. Oke, dan yang kedua nanti kita juga akan mendengar sharing pengalaman. Kalau tadi Bang Umanda adalah abang yang sudah cukup lama ya sebagai senior berada di pekerjaan, kita juga akan belajar dari kakak kita, seorang alumni dari pertanian yang semasa mahasiswa juga koordinasi, orang yang juga membimbing saya dulu pertama kali di dunia pelayanan mahasiswa. Ada Kak Putri. Kak Putri bisa dengar kita ya? Bisa. Oke, thank you. Nah, topik kita hari ini adalah responsibility and relationship. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mencoba menyajikan acara kita dalam bentuk talk show dan ngobrol-ngobrol, kali ini kita akan mengawali acara kita dengan melihat lebih dalam lagi apa kata Alkitab tentang topik yang akan kita bahas ini. Dan topik ini akan dibawakan oleh Bang Umanda sekaligus sharing apa refleksi-refleksi yang abang kita akan bagikan kepada kita. Maka saya persilakan kepada Bang Umanda untuk memaparkan pemaparannya. Baik, terima kasih Tian. Selamat malam abang kakak teman-teman sekalian. Agak gimana bisa dibilang gini ya, ngomong kita di depan P, di depan E, di depan R, I, E, S. Agak ini juga ya. Rasanya enak kalau lihat wajah gitu ya. Tapi ini hanya inisial. Tapi zaman ini memang sudah seperti itu. Kadang kita harus bicara di layar hitam atau di tempat yang blank sama sekali. Tapi kita tentu meskipun saya hanya berinteraksi di depan layar komputer, tentu kita semua saling mendengarkan dan saling mendukung pada kegiatan kita ini. Baik, teman-teman, tadi sudah dibuka dalam doa. Saya akan mencoba berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Saya akan share dulu paparan saya. Sebelumnya ada Donda bergabung, ini adik kelompok saya dulu. Jadi dia datang di sini untuk mengawasi kayak mana Bang ini. Masih di jalur atau udah lari, itu mungkin satu tujuannya. Bagus juga lah. Halo Don. Terus ada, tadi sempat saya lihat ada Turmen, rekan di BPC. Dan teman-teman yang lain tentunya. Baik, teman-teman sekalian, saya buka dulu paparan saya ya. Tidak panjang, hanya sebagai bahan kita untuk berbincang lebih lanjut tentunya. Oke, sudahkah terlihat teman-teman semua? Sudah Bang, sudah Bang. Oke, baik, terima kasih. Topik yang akan kita diskusikan secara bersama-sama pada malam ini antara itu relasi dengan tanggung jawab ya, relation and responsibility. Memang topik yang akan kita angkat atau kita diskusikan, pengantar diskusi kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, itu kisah tentang Yusuf. Tentu tokoh ini tidak asing bagi kita, semua kita sudah mengetahui kisahnya gitu. Saya mencoba membagi
masa-masa kehidupannya dalam beberapa segmen. Yang pertama tentu ketika dia masih ada di rumah orang tuanya. Sama-sama kita tahu Yusuf itu seorang yang diistimewakan, bahkan cenderung dimanjakan gitu ya. Itu latar belakang masa mula kehidupannya si Yusuf. Selain itu, Yusuf juga tidak terbiasa dengan kehidupan yang keras. Selain dia sebagai orang atau anak yang lebih muda, kita juga membaca ketika abang-abangnya pergi menggembalakan sapi dan domba atau ternak mereka, dia ada tinggal di rumahnya, lalu bapaknya menyuruh dia untuk melihat abang-abangnya. Jadi dia tidak selalu bersama abang-abangnya yang menggembalakan kerbau. Mungkin antara lain karena dia juga anak yang diistimewakan. Sebagai anak yang diistimewakan dan di negeri yang bebas, tentu Yusuf adalah seorang yang merdeka. Dia tidak terikat dengan siapapun atau tidak di bawah kuasa siapapun gitu. Tetapi semua periode itu kemudian berlalu, berakhir ketika dia dijual oleh abang-abangnya. Dia dari orang yang merdeka, dari orang yang dimanjakan, diistimewakan, turun langsung menjadi ke posisi terendah, menjadi budak. Kalau dulu pengaduannya ketika dia mengadukan kejahatan abang-abangnya, dia selalu didengar oleh bapaknya, maka teriakannya pada saat ini bahkan tidak dipedulikan oleh siapapun termasuk abang-abangnya. Dan dia orang yang merdeka, kemudian menjadi seorang tawanan. Ada perubahan fase di dalam kehidupannya. Lalu fase berikutnya, ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Kita akan lihat kemudian setelah budak di rumah Potifar, dia kemudian menjadi narapidana di penjara, dan bagian terakhir kehidupannya, dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Kalau kita lihat di 3 bagian yang terakhir ini, kita melihat catatan. Di Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita tahu pekerjaannya yang pertama tentu budak di rumah Potifar, dia belum pernah memiliki keterampilan sebagai orang yang diperbudak atau mengerjakan tugas-tugas budak. Tetapi dia berhasil melakukan tugasnya itu. Sepertinya bagaimana dia sebagai orang yang bebas, sebagai orang diistimewakan, itu tidak menawan dia. Bukan itu yang terbawa-bawa di dalam dirinya ketika dia menjadi seorang budak. Dan dalam melakukan tugasnya, tidak ada catatan yang mengatakan dia meratapi perlakuan tidak adil yang diterimanya, sehingga itu mempengaruhi kinerjanya. Catatannya, dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Meskipun, seperti kita bilang, dia belum mempunyai keterampilan, sebenarnya dia pada posisi yang sangat mungkin untuk meratapi diri, tetapi kelihatannya hal-hal itu tidak mempengaruhi dia. Catatan berikutnya yang disebutkan adalah, yang bisa kita lihat adalah ketika dia berhasil dalam pekerjaannya, Tuhan tidak mengambil alih pekerjaan Yusuf. Katakanlah tidak ada bim salah bim ketika dia melakukan pekerjaan itu sehingga dia berhasil. Ketika dia misalnya membersihkan rumahnya Potifar, bukan karena dia mengapel sedikit langsung beres semuanya, enggak. Tetapi kelihatannya dia melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Yusuf dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tidak diberi keistimewaan, tidak diberi kelebihan atau kekuatan yang superpower atau mukjizat atau apa untuk melakukan tugasnya, baik di rumah Potifar, baik di penjara,
baik ketika dia sebagai penguasa Mesir. Tetapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya itulah yang membuat dia kemudian mendapat kepercayaan. Dan ketika dia sudah mendapat kepercayaan, dia menjadi penanggung jawab utama, baik di rumah Potifar, baik di penjara maupun di istananya Firaun. Ketika dia ada pada posisi-posisi itu, kita bisa melihat ternyata untuk menjadi kepala keluarga atau menjadi penanggung jawab sebuah rumah tangga itu tidak harus menjadi kepala keluarga. Dia tetap sebagai budak, tetapi menjadi penanggung jawab di rumah tangga. Tidak harus menjadi kepala penjara untuk melaksanakan tugas kepala penjara. Status tetap narapidana. Dan tidak harus menjadi Firaun untuk menjalankan fungsi Firaun. Saya rasa ini bagian yang menarik satu dari kisah ini. Strata sosial, status atau level di pekerjaan itu tidak menjadi pembatas mati untuk melakukan tanggung jawab. Si budak bisa menjadi penanggung jawab rumah tangga. Si napi bisa menjadi penanggung jawab tugas kepala penjara. Ketika dia mengambil peran itu, dia menjadi berkat tentu bagi banyak orang. Kalau kita lihat bagiannya yang dicatat dalam Alkitab itu, dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Catatan lain adalah manis sikapnya. Dan juga disebutkan memang elok parasnya. Cuma nggak saya bold yang elok parasnya itu. Supaya kita tidak lebih berfokus kepada parasnya, tetapi kepada sifatnya. Ada dua hal, berhasil dalam pekerjaan dan manis sikap. Ya. Nah, tentu kita akan berbicara tentang bagaimana tanggung jawab dan bagaimana relasi. Dari kisah Yusuf, kita akan belajar kenapa Yusuf itu bisa menuntaskan tanggung jawabnya. Yang kemudian tentu akan bisa kita imitasi. Pertama kita lihat bagian yang sangat penting. Dari Kejadian 39 ayat 9. Di sana disebutkan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sama-sama kita tahu, ini dikatakannya ketika dia digoda untuk tidur dengan istri Potifar. Kelihatannya Yusuf dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, arahnya adalah Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Allah yang menjadi indikator. Allah yang menjadi parameter. Kita lihat lagi ungkapan berikutnya dari Yusuf ketika dia sudah bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika dia sudah memperkenalkan diri, Yusuf mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kenapa kalimat ini menjadi penting? Karena kejadian itu bisa menjadi penghambat relasi dia dengan saudara-saudaranya. Karena itu, jalur relasi, jalur komunikasi dibiarkannya bersih atau diupayakannya bersih. Di satu sisi, dia melakukan sesuatu dengan indikator atau tujuan Tuhan. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat
dia melakukan tugasnya, disingkirkannya. Nah, bagaimana dia kemudian menuntaskan tanggung jawabnya? Yang pertama, daya dorong dia adalah Allah. Semakin diperbesar daya dorongnya, akan semakin besar tentu peluang untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Kita akan lihat beberapa faktor daya dorong. Ya, di satu sisi dia memperbesar daya dorong, di sisi lain dia menyingkirkan penghalangnya, yaitu tadi dia membereskan relasinya dengan saudara-saudaranya. Kita lihat daya dorongnya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang komputer lah, dulu saya bilang selalu ada tulisan Intel Inside yang menggunakan Intel tentunya. Dari Core i3 ke Core i5 ke Core i7. Semakin besar nomornya, semakin powerful dayanya. Dan sebenarnya ke kita juga sebagai orang-orang Kristen, untuk menuntaskan tanggung jawab itu sudah ada prosesornya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini mesin penggeraknya Yusuf yang kemudian dibahasakan oleh Paulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika mesin ini menjadi penggerak kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita juga tentu akan menyingkirkan penghalang yang mungkin menghalangi kita. Kita lihat bagaimana kemudian Yusuf tidak dipengaruhi oleh lingkungan dia. Sebagai budak pada zaman dahulu, mungkin kita bisa mempunyai gambaran bahwa dirinya juga tidak cukup nyaman dengan itu. Bahkan mungkin tempat tidurnya, tempat tinggalnya, makanannya pasti berbeda dengan tuannya. Tetapi hal-hal itu tidak mempengaruhi dia. Dia tidak membiarkan hal-hal seperti itu menghalangi dia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai budak, kemungkinan besar dia tentu direndahkan, tidak disanjung. Ya. Tetapi perlakuan orang terhadap dia sepertinya juga tidak mempengaruhi bagaimana dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak membiarkan perlakuan orang terhadap dirinya menjadi pengendali dia dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terkadang, bagaimana bos bersikap terhadap kita, bagaimana rekan kerja bersikap terhadap kita, itu mempengaruhi kita dalam mencapai kinerja kita. Yusuf tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh perilaku orang lain terhadap dia. Apalagi tantangan yang disingkirkan, dia tidak berfokus kepada kelemahan Potifar yang tidak menyelidiki masalah itu dengan baik. Dia tidak berfokus kepada istri Potifar yang menjebaknya, sehingga itu membuat dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Harusnya di penjara dia bisa bermalas-malas, dia bisa tidak melakukan apa-apa dan meratapi nasibnya. Karena memang sangat malang nasib itu. Dan itu bukan karena kesalahan dia. Tetapi kelemahan orang lain tidak dijadikannya menjadi alasan pembenar bagi dirinya untuk tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh kelemahan orang lain, sesungguhnya kita sedang memberi kekuatan pada kelemahan orang itu untuk mengendalikan kita. Ini pun harus kita hindari. Yang keempat, Yusuf sepertinya juga tidak berharap situasinya lah yang berubah
supaya dia bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dia tidak mengatakan aku harus orang bebas supaya kerja dengan baik-baik di rumahnya si Potifar. Atau aku harus dilepaskan dulu dari penjara ini supaya aku mau melakukan tugas dan tanggung jawabku dengan benar. Fokus dia adalah memperbaiki dirinya sendiri, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Dengan cara itulah dia memperbaiki dirinya, dan dirinya yang sudah semakin baik itulah yang kemudian menjadi teladan. Jadi, pengaruh lingkungan fisik, pengaruh lingkungan sosial, fokus pada kelemahan orang lain, berharap sesuatu yang di luar sana yang berubah, itu adalah penghalang-penghalang yang harus kita singkirkan supaya kita menuntaskan tanggung jawab kita. Nah, terus apa lagi daya dorong yang harus kita perbesar? Yang kedua adalah kita mengambilnya dari kata responsibility. Katanya responsibility itu adalah gabungan dua kata, response dan ability. Kemampuan untuk berespon. Kemampuan untuk menanggapi. Tetapi dalam banyak hal kita tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi. Para teman-teman yang punya anjing dan anjingnya adalah anjing yang suka berburu, tahu mungkin sifat anjing ya. Kami dulu waktu di kampung itu punya anjing, dan cara kita menyuruh anjing kalau di tempat kami, salah satunya adalah kita ambil batu, lalu kita bilang, huj, huj, huj. Kita lemparkan batu ini ke semak atau kemanapun, anjing itu tidak akan pernah berpikir untuk bertindak. Begitu kita lempar, dia akan langsung lari ke tempat itu. Entah itu semak belukar, entah itu lembah, atau entah apapun, dia akan langsung. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak akan pernah menganalisa. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk memilih responnya. Katanya begitu stimulus ada, responnya langsung muncul. Contoh yang sangat mudah kita lihat sekarang ini, ketika kita chatting dengan orang lain, dan kemudian ada yang menyinggung perasaan kita, biasanya kita langsung membalas dengan cepat, tanpa pernah berpikir apakah balasanku ini baik atau tidak. Itulah makanya banyak sekarang ini yang kemudian kena jerat undang-undang ITE. Langsung berespon. Lalu kemudian sesudah ditangkap, menangis, menyesal, dan lain-lain. Padahal responsibility itu adalah kemampuan untuk memilih respon. Tetapi dalam banyak hal, contoh ketika kita dicaci atau dimaki, biasanya kita langsung berbalik memaki, tanpa pernah memikirkan apakah makian itu tepat sebagai balasan dari makian yang kita terima. Padahal kata para ahli itu, antara stimulus yang kita terima dengan respon yang mau kita berikan, sesungguhnya ada ruang gitu. Jadi begitu ada stimulus, ada cukup waktu bagi kita untuk memilih respon. Bukan seperti yang pertama, begitu stimulus ada, langsung kita berespon. Stimulus datang, maka kemudian respon ada. Dan daerah inilah daerah tempat kita untuk memilih respon. Kita lihat tadi apa yang terjadi ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Kita melihat bagaimana dia pertemuan pertama, pertemuan kedua, lalu kemudian memperkenalkan. Semuanya diaturnya dengan baik. Semua responnya dipilih dengan baik. Padahal bisa aja sebenarnya begitu dilihatnya, dia langsung balas dendam di situ. Kaulah
yang membuat aku terbuang ke tempat ini. Tetapi bukan itu respon yang dipilih oleh Yusuf. Teman-teman, kualitas kehidupan manusia itu ditentukan oleh seberapa kita menggunakan daerah pilihan ini. Disinilah betul-betul kendali diri itu, kontrol diri itu. Kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Paulus atau dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 13, di sana dia mengatakan, ketika kami dimaki, kami memberkati. Ketika dianiaya, kami sabar. Ketika difitnah, kami ramah. Tentu ketika caci maki yang kita terima, bukan otomatis itu muncul respon untuk memberkati. Seperti di program. Pasti ada pergumulan apa yang harus kulakukan ketika aku dicaci. Apa yang harus kulakukan ketika aku dianiaya. Tidak otomatis itu langsung sabar. Atau ketika difitnah, tidak dengan otomatis menjawab dengan ramah. Tetapi itu adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh Paulus. Dan ketika Yesus disalibkan, bukanlah reaksi yang alamiah ketika mengatakan, ampunilah mereka. Tetapi kenapa itu yang muncul? Karena memilih respon yang tepat. Dalam menuntaskan tugas dan tanggung jawab kita, apa respon yang kita pilih? Bisa jadi kita menyalahkan pimpinan, masa tugas yang seperti ini dikasihkan dengan aku? Kan ada orang lain. Lalu hal itu, konsep seperti itu membuat kita tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Tentu ada banyak hal, contoh-contoh di sini yang bisa kita bikin sebagai alasan. Tetapi apapun alasan yang kita pilih, sesungguhnya itu adalah pilihan kita dan tidak ada yang memaksa kita untuk memilihnya. Disinilah keleluasaan memilih itu. Ketika bos menyuruh kita mengerjakan yang tidak menjadi tugas dan tanggung jawab kita, lalu kita sakit hati dengan si bos itu, maka kita sakit hati pun karena kita memilih untuk sakit hati. Sakit hati itu adalah pilihan kita, bukan yang seharusnya terjadi. Karena bukan cuma sakit hati yang bisa kita pilih. Bisa kita menolaknya dengan baik-baik, atau bisa kita menjelaskan supaya itu diserahkan kepada orang lain. Atau kita bisa menjelaskan tugas kita yang lain masih banyak. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah pilihan kita, sadar atau tidak sadar. Karena itu pilihan kita, maka kita harus bertanggung jawab tentu dengan hal itu. Engkau sakit hati, engkau marah, engkau kecewa, hatimu terluka, itu pun semua karena pilihan. Katakan engkau sedang ditinggal oleh orang yang selama ini kau gumulkan, lalu engkau sangat sakit hati, itu pun terjadi karena engkau memilih untuk sakit hati. Maka bagaimana kita memanfaatkan ruang ini, itulah penentu kualitas hidup kita. Itulah penentu bagaimana kita menuntaskan tanggung jawab kita. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi si Yusuf, ya, dia ketika dia sebagai budak di rumah Potifar, tidak ada dia mengeluhkan bagaimana sakitnya hidup sebagai budak. Dan tentu ketika dia budak pertama kali, sampai kemudian bergerak menjadi budak yang menguasai atau mengatur keluarganya Potifar, pasti ada peningkatan kehidupannya di sini. Pasti ada.
Karena itu, dia berfokus untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dan itulah yang memperluas pengaruh dia, sehingga dia kemudian pindah menjadi penguasa, dan dengan penguasa, dia mendapat manfaat yang lebih. Ketika dia sebagai narapidana pertama kali datang ke situ, kemungkinan akan sama dengan penjara-penjara di tempat kita sekarang ini, yang baru masuk itu adalah objek untuk dieksploitasi, disuruh-suruh atau diapain. Tapi tidak ada kita dengar catatan bagaimana kemudian Yusuf mengomentari hal-hal yang tidak bisa diubahnya. Kayaknya dia terus berfokus melakukan apa yang bisa dilakukannya, dan ketika ini semakin terlihat, maka dia pun kemudian beranjak dari narapidana yang paling rendah menjadi narapidana pengatur seluruhnya. Pengaruh dia berkembang dan berkembang karena dia fokus untuk mengubah apa yang bisa diubahnya. Dengan cara seperti itulah dia menuntaskan tanggung jawabnya. Dengan memilih respon yang sangat tepatlah dia juga memuluskan relasinya. Bagian yang terakhir, bagaimana memuluskan relasi? Sama-sama kita tahu, relasi yang baik hanya bisa dibangun di atas kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan akan sangat susah terbangun relasi yang baik. Kalau kita lihat kasusnya si Yusuf, apa yang menghasilkan kepercayaan para pimpinannya terhadap dia? Yang pertama, berhasil dalam pekerjaan. Dan yang kedua, sikap yang manis. Kedua hal ini berpadu untuk menghasilkan kepercayaan. Dan kita tahu ketika sudah dipercaya, itulah pintu kita untuk melakukan sangat banyak perubahan. Suara kita didengar, saran kita dipertimbangkan, masukan kita diperhitungkan. Berhasil dalam pekerjaan, sikap yang manis. Berhasil dalam pekerjaan, tanggung jawabnya tuntas. Sikap yang manis, jembatan untuk membangun relasi. Kalau aku mau bertanggung jawab menuntaskan pekerjaanku, maka aku harus punya kompetensi. Kalau mau relasiku baik, berjalan dengan baik, maka saya harus punya karakter. Antara kompetensi dengan karakter, inilah yang membangun kepercayaan. Itulah yang menuntaskan tanggung jawab. Itulah yang memuluskan relasi. Tentu sangat mudah kita pahami bagian itu dalam profesi yang nampak di layar itu. Sama-sama kita pernah berurusan dengan profesi ini. Ketika dokternya kejam, sepintar apapun dia, kita akan kehilangan kepercayaan kepada dia. Atau ramah kali pun dia, tetapi diagnosanya pun rasanya tidak kena dengan apa yang kita keluhkan, maka kita juga tidak akan percaya. Perpaduan karakter dengan kompetensi itu menjadi jembatan, menjadi tiang penyokong untuk menghasilkan kepercayaan yang kemudian akan memuluskan relasi dan kemudian akan menghasilkan pengaruh menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, sedikit hal yang saya bagikan dari topik ini untuk menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Oke, thank you Bang Manda sudah berbagi kepada kita. Bagaimana tadi Bang Manda mencoba membukakan dari studi
Toko Yusuf dan sekaligus memberi wawasan-wawasan. Abang kakak dan teman-teman, untuk lebih kaya lagi supaya kita setelah ini bisa berdiskusi, saya akan meminta kepada narasumber kita yang kedua, tapi tentunya dia tidak akan berkhotbah ulang kepada kita ya, karena kita sudah cukup dikenyangkan sama Bang U tadi prinsip-prinsip, tapi kita akan mencoba mendengarkan dari Kak Putri. Bolehkah Kak Putri bercerita ya, bagaimana lingkungan pekerjaan Kak Putri sekarang, karena tadi kita bicara tentang lingkungan sangat mempengaruhi pekerjaan, dan apa sih tantangan real yang dialami Kak Putri terkait topik yang kita bahas hari ini. Saya kasih kesempatan dan berharap nanti pengalaman-pengalaman ini akan menjadi stimulus bagi kita berbagi, dan abang kakak dan teman-teman yang mau bertanya kepada kita diperbolehkan setelah Kak Putri nanti berbagi kepada kita. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau berkaitan dengan tanggung jawab dan relasi seperti yang sudah dibagikan sama Bang Ustaz, kalau pengalaman saya secara pribadi, saya kan bekerja di perusahaan swasta saat modal asing yang base-nya itu dari China. Jadi lingkungan kerja di sini itu hampir 100% pimpinan atau pimpinan manajer tiap departemen itu berasal dari negara. Dan awal-awal itu level asisten kayak supervisor itu sama sekali tidak ada, dalam tanda kutip saya pakai istilah pribumi ya, hampir tidak ditemukan seperti itu. Jadi kebanyakan teman-teman yang dari suku Tionghoa yang menduduki jabatan-jabatan itu karena memang mereka punya skill dalam bahasa Mandarin. Karena manajer-manajer di sini kan dalam segi bahasa itu masih sangat kurang. Jadi kadang-kadang kita juga mengalami rasisme seperti kalau misalnya kita tidak suku Tionghoa itu dalam hal gaji, dalam hal posisi, dalam hal perbedaan fasilitas segala macam itu sangat nyata lah gitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan posisi atau gaji yang sama dengan teman-teman yang dari suku tersebut. Dan kita itu dianggap atau mereka itu dianggap lebih unggul dari kita. Jadi sebelum mereka tahu skill kita atau sebelum mereka lihat kinerja kita, mereka akan menganggap kita itu di bawah mereka. Jadi kita nggak akan mendapatkan tanggung jawab yang level-level manajemen atau level-level decision maker di perusahaan yang saya jalani. Dan berkaitan dengan responsibility, ketika saya mulai bekerja itu saya tidak langsung di posisi yang sekarang saya sudah dapatkan, tapi saya jadi admin biasa yang kerjaannya itu jadi tukang fotokopi gitu. Jadi kerjaannya hanya fotokopi, terus ada voucher pembayaran, saya hanya melem voucher pembayaran karena kita nggak boleh pakai hektar, jadi harus dilem. Kadang-kadang itu sampai setebal ini kita harus lem gitu, dan kadang-kadang juga ada pekerjaan-pekerjaan tambahan dan kita kerja sampai malam tanpa digaji. Maksudnya tanpa digaji tambahan lembur gitu. Tetapi yang saya awal-awal sulit ya menerima sikap rasisme secara tidak langsung, walaupun mereka tidak pernah mengeluarkan secara langsung di dalam kontrak atau apa, kalau kamu bukan suku Tionghoa atau kamu tidak bisa bahasa Mandarin, kamu tidak akan dapat gaji di atas rata-rata, kamu akan standar lah gaji UMR seperti itu. Sulit menerima hal yang seperti itu, tapi yang saya sadari, yang saya lakukan, saya percaya bahwa sekalipun saya hanya sebagai admin, saya tidak boleh sepele dengan pekerjaan ini. Saya tidak pernah menyepelekan hal-hal yang saya kerjakan, dan saya cari tahu. Misalnya, karena seperti tadi ya, tidak harus jadi manajer untuk mengerjakan pekerjaan hebat, tidak harus jadi pimpinan untuk menunjukkan bahwa saya unggul, bahwa saya bisa mengerjakan hal ini dengan baik. Jadi, dan saya
di dalam diri saya bertekad untuk sekalipun saya jadi admin, saya harus expert dalam hal administrasi. Walaupun saya hanya sarjana pertanian yang bisa dibilang nggak ada basic perkantoran segala macam seperti itu. Dan yang kedua, saya tidak mengeluh, artinya sekalipun saya tidak bisa menerima karena sudah terikat dengan kontrak kerja kan kita tidak bisa apa-apa ya. Mau tidak mau saya harus menerima dan kadang-kadang perusahaan kami adalah perusahaan swasta kecil yang mungkin orang-orang pun nggak tahu, mungkin waktu lihat flyer saya dibuat purchasing PT Nihop nggak ada yang tahu Nihop itu apa sih gitu kan. Tapi pasti di dalamnya ada harapan lah ya, harapan baru ya, sesuai dengan nama ya. Nihop ya. Iya benar. Jadi perusahaan kita ini, saya masuk ke perusahaan ini, sistemnya sangat amburadul, tidak ada SOP, transparansi masalah administrasi pun tidak ada gitu. Jadi sangat sulit mengerjakan pekerjaan itu dengan benar karena tidak ada standarnya gitu. Jadi kalau saya sering sekali sih saya mendengar, aduh apa sih perusahaan seperti ini, nggak ada SOP, nggak ada standar segala macam, dan itu kita temukan di antara teman-teman sesama pegawai di sini. Tetapi yang saya lakukan adalah kita berinovasi. Saya sekalipun sebagai admin, sekalipun mengerjakan pekerjaan kecil yang tidak akan pernah dinotis oleh direktur, saya harus melakukan sesuatu. Apa sih administrasi yang harus saya siapkan? Saya ketika saya menjadi admin di Nihop Medan, saya bisa pastikan administrasi dalam hal purchasing baik itu lokal maupun impor, saya bisa pastikan saya bisa bertanggung jawab dan 100% saya bisa pastikan semua data-data itu sekarang sudah bisa diakses dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang masalah responsibility, ketika ada pekerjaan tambahan dari manajer saya, kadang ya di awal kita itu pekerjaan ini, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya digeser sebagai admin pembelian purchasing lokal juga ditambah dengan administrasi impor. Sama sekali saya sangat tidak tahu isi dari impor itu apa, bagaimana sistemnya segala macam, dan juga mengerjakan telepon ke supplier, membuat pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tekankan dalam diri saya tahu bahwa dengan saya mengerjakan multitasking ya, bertambah-tambah merangkap-rangkap pekerjaan tetapi gaji tetap minim, yang saya percaya pekerjaan ini akan memperkaya dan memperluas keterampilan saya, dan itu memang terbukti. Saya dari yang saya sama sekali nol masalah importasi, sekarang bisa dibilang saya justru sudah dipercaya untuk mentraining teman-teman dari Nihop Group yang lain, dari cabang-cabang lain mengenai importasi. Seperti itu. Jadi jangan mengeluh kalau diberikan pekerjaan tambahan oleh manajer, ya positif aja. Ya udah ditambahin pekerjaan, nggak ditambah gaji karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa, artinya nggak bisa melakukan apa-apa karena kita nggak ada di level atasan gitu. Ya kita terima dan positifnya ambil, ini akan memperkaya dan memperluas keterampilanku gitu. Dan masalah relasi ya yang seperti saya ceritakan di awal, rasis di perusahaan kami itu sangat tinggi. Jadi kalau kita matanya kurang sipit, itu sangat sulit untuk berteman dengan mereka, sangat sulit untuk menyuarakan sesuatu, sangat sulit untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun saya disepelekan, maksudnya saya sering dengar kok itu si Putri, nggak mungkin lah dia bisa masuk level manajemen, dia kan pribumi. Itu saya dengar langsung seperti itu. Dan hal itu nggak membuat saya membenci atau memusuhi mereka, karena maksudnya saya juga melihat kok, walaupun mereka dari segi ras mereka sudah unggul, tetapi memang keterampilan mereka memang juga unggul gitu. Jadi kalau saya sudah kalah dalam hal karena saya bukan orang Tionghoa, setidaknya saya harus lebih unggul dalam hal skill, atau setidaknya saya harus menyamai mereka, dan saya nggak boleh menganggap mereka musuh. Justru saya harus berteman dengan mereka, berrelasi dengan mereka dengan baik,
dan mencuri ilmu mereka. Artinya berelasi dengan baik bukan tujuannya supaya menjatuhkan, tapi ketika sampai akhirnya sampai di menjelang tahun ke-6 saya di sini, saya sudah, maksudnya saya memiliki teman dari berbagai departemen, dari lintas umur, lintas departemen, lintas agama, dan dari berbagai suku. Dan kami berbagi banyak hal, bukan hanya tentang hal-hal yang buruk dari lingkungan kantor, tetapi juga berbagi bagaimana supaya sistem kerjanya bisa jadi lebih baik. Dan seperti yang tadi ya, prinsip saya, jangan pernah bawa perasaan dalam pekerjaan. Jadi kalaupun ada orang yang benci kita, ada orang yang mengikut kita, atau manajer kita marah di depan kita karena kita pekerjaannya tidak baik, akhirnya kita dimarahi atau ditegur, ya jangan baper gitu, jangan besoknya terus kita diam-diam aja, kita nggak merespon bos kita dengan baik atau rekan kerja kita dengan baik. Karena kadang-kadang sulit untuk memisahkan antara perasaan dengan pekerjaan, itu pasti sangat sulit. Dan seperti yang tadi Bang Umanda jelaskan kan, pergumulan lah, nggak mungkin orang marah-marah sama kita, respon kita senyum, itu sangat sulit. Tapi ketika saya melihat di sini budaya orang China, asli dari China itu, bos-bos itu, kadang-kadang saya melihat mereka di meeting itu pukul-pukul meja, sampai teriak-teriak segala macam, tapi ketika mereka di meja makan, mereka tuh bisa seperti biasa, seperti tidak bermusuhan, malah mereka kan punya budaya cheers ya, cheers, minuman segala macam, dan itu bisa mereka lakukan tanpa seperti ada hard feeling gitu. Sementara kalau untuk orang Indonesia atau untuk orang Medan, nggak tahu ya, menurut saya itu sangat sulit gitu. Dan itu yang saya dapatkan dalam menjalani relasi dengan mereka, dan itu yang saya jalani. Jadi kalaupun manajer saya marah karena kinerja saya kurang baik, atau karena dia memberikan saya pekerjaan baru, saya nggak perlu baper, saya nggak perlu merasa ditindas atau merasa dibodoh-bodohin atau merasa tidak dianggap di dalam pekerjaan. Jadi berrelasi dengan baik sampai suatu hari nanti ketika kita sudah mengerjakan tanggung jawab, saya bisa unggul di dalam bidang administrasi, saya bisa expert dalam bidang importasi, saya bisa berrelasi dengan siapapun termasuk dalam level manajemen, akhirnya suara saya bisa didengarkan. Akhirnya sekarang ketika ada keputusan-keputusan penting, walaupun kadang-kadang keputusan itu kan saya nggak bisa ambil, tetapi setidaknya mereka sudah mulai menanyakan pendapat saya. Yang dulunya untuk dinotis aja pun, maksudnya ini ada loh karyawan Nihok Medan namanya Putri Sirait, yang dinotis aja tidak, sekarang dalam level-level tertentu, level-level pengambilan keputusan, kita sudah mulai ditanya sarannya, sudah mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain seperti itu. Itu sih pengalaman yang saya alami langsung yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Ya, jadi di sini sangat dekat dengan rumah ibadah sebelah, jadi agak ribut. Oke, terima kasih Kak Putri. Barangkali apa yang disampaikan Kak Putri sedikit memberi gambaran. Kalau tadi Bang U juga sebagai seorang birokrat, bekerja di pemerintahan, yang mungkin aturannya sudah cukup jelas, kita juga sudah mendengar pergumulan dari Kak Putri, yang juga biasa kita dengar di dalam perbincangan-perbincangan tentang dunia pekerjaan, khususnya di perusahaan swasta. Nah, Bang Kakak dan teman-teman, kita akan lanjutkan dengan berdiskusi tentang topik ini. Sebenarnya udah ada juga pertanyaan di sini ya. Sebelum ke Bang Umanda nanti, saya coba menggali lebih dalam. Oh, udah ada Bang Promin ya. Nanti dimarahi Bang Promin kita ini ya. Tapi sebelum ke situ, sabar ya Bang Promin. Kita pengen mendengar sih, masih banyak waktu kita pengen mendengar ke Kak Putri ini ya, sebentar. Berhubungan juga dengan yang ditanyakan Bang Effendi, bagaimana sikap kita bekerja dalam konteks budaya kerja yang diskriminatif dan sangat relevan tadi dengan apa yang disampaikan Kak Putri. Dan menurutku yang mau kita dengarkan adalah apa yang membuat tetap bertahan gitu ya. Bertahan di situ sekian lama, karena aku rasa udah nggak setahun 2 tahun, dulu masih sempat tukang ini admin, tapi akhirnya bisa bertahan. Apa yang menjadi pijakan
Apa yang menjadi dasar bisa bertahan selama itu? Boleh nggak berbagi? Nanti pertanyaan Bang Promin akan dijawab oleh Bang Manda. Yang bisa bikin bertahan karena terikat kontrak kali ya, udah terjebak gitu, atau kerjaan impian itu nggak dapet, jadi akhirnya ya udahlah gitu. Nggak sih, tapi saya percaya pada saat itu yang menjadi pegangan saya ketika saya melihat saya dipandang sebelah mata, rasisme yang sangat tinggi, pekerjaan dari itu kalau terlambat itu segala macam gitu, yang saya tanyakan ada sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan di sini, dan itu yang membuat saya bertanya dan memulai kira-kira apa perubahan yang bisa saya lakukan, perubahan-perubahan kecil yang mungkin nggak akan dinotis oleh direktur ya, gimana dulu berantakannya administrasi, dokumentasi yang itu sebenarnya penting tapi sangat disepelekan dan lain sebagainya. Dan ketika saya bertanya dan saya pasti tidak ada yang kebetulan, Tuhan tempatkan saya di sini, saya harus lakukan sesuatu karena saya nggak harus bekerja di perusahaan besar, di perusahaan swasta besar, karena saya tahulah tidak akan ada orang yang punya cita-cita bekerja di perusahaan swasta kecil gitu. Dan yang saya lihat juga selama saya bekerja, saya bukan langsung bertahan begitu aja. Tahun kedua pernah saya pengen mundur, pernah benar-benar jenuh, benar-benar marah dengan kondisi, dengan berbagai kondisi yang sangat menyudutkan saya, sangat mendiskriminasi saya. Tapi yang saya lihat ketika saya di sini ada bukan mungkin nggak banyak, ada 1-2 orang yang bisa saya pengaruhi, pola pikirnya, cara kerjanya, akhirnya kita bisa kerja sama-sama, akhirnya kita bisa bangun relasi sama-sama. Dan yang saya lihat, oh ini saya ada nih 1 orang, 2 orang yang bisa saya pengaruhi, saya mau pengaruhi lebih banyak lagi, saya harus masuk ke posisi strategis di perusahaan ini supaya saya bisa pengaruhi lebih banyak lagi, supaya saya bisa lakukan sesuatu di sini, menghilangkan diskriminatif, menghilangkan rasisme, menunjukkan bahwa orang-orang yang di luar suku Tionghoa pun punya keahlian, punya kemampuan yang tinggi. Dan kita harus punya tujuan. Jadi kalau mengerjakan administrasi, kalau mau menjadi tata usaha, kalau mau menjadi marketing, kalau mau menjadi sales, kita harus ahli, kita harus expert di situ. Jadi saya tekankan, saya bertahan ketika saya pun nanti ketika kontrak saya 3 tahun di perusahaan ini sudah habis, keluar dari sini saya harus jadi expert. Itu yang membuat saya bertahan. Oke, thank you Kak Putri. Selain nama perusahaannya New Hope yang mungkin juga menjadi sugesti supaya tetap memiliki harapan baru, kontrak yang sudah ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban juga dirasa menjadi alasan untuk bisa bertahan di kondisi. Thank you. Nah, pertanyaan Bang Promin sih, kalau kata Bang Manda dijawab saja sama Bang Promin. Tapi gimana Bang U? Nanti dimarahin Bang Promin aku. Terima kasih Tian. Aku menyambung sedikit apa tadi yang Putri sampaikan, gitu ya. Sikap kerja yang diskriminatif, gitu. Diskriminatif berarti ada sikap orang lain, gitu ya, yang tidak memperlakukan kita sama. Sikap yang seperti itu, tanda petik, adalah kelemahan orang itu. Kalau tadi kita bicara jangan berfokus kepada kelemahan orang lain. Kayaknya prinsip ini juga bisa kita terapkan. Kalau kita ingat, yang punya 5 talenta hasilkan 5, yang 2 talenta hasilkan 2, yang 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa, alasan dia, engkau tuan yang kejam. Kekejaman si tuan itulah menjadi alasan dia untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, kejam, dan itu tidak dibantah di situ. Anggaplah tuan itu tuan yang kejam dan itu adalah kelemahannya.
Lalu si yang punya satu talenta itu, kenapa dia membiarkan kelemahan orang itu, tuannya itu, pengendali dirinya untuk tidak melakukan tanggung jawabnya? Itu yang kurang tepat tentu. Jadi sikap diskriminatif itu tadi, itu adalah kelemahan. Jangan kita biarkan itu menjadi pengendali kita. Kalau bicara tentang diskriminatif, saya juga sudah lama lah ya, tahun 98 saya di tempat bekerja, masuk mulai kerja. Lalu ketika itu diangkatlah orang-orang untuk menduduki jabatan gitu. Memang ketika itu pimpinan itu mengatakan kepada saya, memang kali ini kau juga akan diangkat gitu. Ini terima kasih gitu, saya bilang. Tapi rupanya itu sebuah sinyal. Tetapi ya sudah, kalau sudah diangkat, diangkat. Saya berhenti sampai di situ. Tidak pernah tanya, tidak pernah ini. Lalu pas di waktu pengangkatan itu, orang-orang yang jauh lebih muda dari saya, yang pangkatnya jauh di bawah saya, dan yang masuknya juga dari pengangkatan honorer. Gitu ya. Jadi bukan karena dia mengikuti sistem seleksi, justru orang-orang ini yang diangkat. Dan saya tidak. Dari segi senioritas, dari segi kapasitas, mungkin saya masih lebih. Tapi prinsip saya tadi seperti itu. Waktu itu yang saya kembangkan dalam diri, karena cukup lama sama-sama saya dipendam seperti itu, fondasi itu tidak kelihatan. Tapi dialah yang menopang bangunan. Tidak perlu saya harus menonjol di situ, tetapi apa kebijakan, apa keputusan yang diambil di tempat itu, saya ada di sana. Jadi tidak melihat kepada sistem yang diskriminatif, saya tetap melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Ketika kemudian periode berikutnya juga ditawarkan, ya, tetapi dibilang, tapi harus ada adatnya. Kalau ada adatnya, maka saya tidak, terima kasih. Oke, lewat lagi masa yang kedua itu. Sampai kemudian bos saya mengatakan kepada bos satu lagi, kalau kawan kita ini tidak lagi kita angkat, malulah kita. Dan kemudian saya diberi reward lah, dengan diberi sebuah jabatan yang kecil-kecil, membantu tukang ketik gitu ya. Dari tukang ketik sebelumnya sekarang jadi membantu tukang ketik. Ya. Tetapi itu tadi, bagi saya intinya itu, kepemimpinan itu, seperti itu tadi ya, itu bukan posisi, itu pengaruh. Dan itu yang penting bagi kita. Bisa dikatakan hal-hal yang penting, hal-hal kemana arahnya, justru itu kita yang menentukan apa yang mau dilakukan tahun depan, berapa anggarannya, bagaimana melakukan itu, tanpa harus memiliki posisi. Karena ada juga teman-teman itu ya memang memiliki posisi, tapi dia mempunyai kuasa hanya karena posisi itu, bukan karena kompetensinya. Nah, jadi jangan berfokus kepada kelemahan orang lain. Ya. Nah, tentang jawabannya ini, abang kami, Abang Promin ini. Apa ukuran responsibility seseorang dalam bekerja dan bagaimana hubungan dengan kesinambungan dalam perusahaan capai target? Oh, ini karena perusahaan ini harus si Putri nih. Saya kan kerjanya nggak di perusahaan. Tapi saya mengatakan seperti ini ya. Nanti Promin juga ikut nambahilah. Setiap kita melakukan suatu tugas dan tanggung jawab, ada sebenarnya parameter atau kriteria atau target yang harus dicapai. Responsibility menurut saya adalah bagaimana ini kemudian tuntas sesuai dengan target dengan cara yang tepat. Benar caranya, tujuannya tercapai, tetapi ini pun masih merupakan
titik terdasar gitu. Harusnya kita ada di atas target itu. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berhasil dalam segala apa yang ditugaskan kepadanya. Dia benar-benar menanggung jawabinya. Bukan hanya di titik akhir, tetapi juga di prosesnya. Nah, ketika kita konsisten dengan hal-hal seperti ini, saya yakin perusahaan, keberlanjutan perusahaan pun akan tetap berlangsung. Karena di mana-mana juga kalau itu berkaitan dengan target, dengan hasil, yang pasti dicari adalah orang-orang yang terbaik. Tetapi untuk jabatan, untuk yang lain-lain, belum tentu orang terbaik yang dicari. Itu terlalu banyak parameternya. Bisa jadi karena relasi, bisa jadi karena famili, karena titipan. Tetapi untuk hasil, untuk pencapaian, itu pasti orang-orang yang penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih Tian, nanti ditambahi oleh Promin. Oke, thank you. Thank you Bang U, menarik sekali ya tadi bahwa kepemimpinan itu bukan bicara tentang posisi tetapi pengaruh. Barangkali ini bisa menjadi pijakan yang tepat bagi kita di dalam menjalani pekerjaan. Kak Putri ada tambahan? Sebelum nanti juga kita jawab pertanyaan Bang Gun, sebelum nanti kita dimarahi ya. Bisa sambil dilihat chat. Kak Putri adakah yang mau menambahkan tentang ini tadi ukuran atau punya pengalaman tentang target nih ya? Bagaimana kaitannya dengan tanggung jawab kita? Kalau ada? Pada umumnya ya kita bekerja pasti punya target. Ketika jadi bagian purchasing pun pasti atasan dan semua manajemen akan memberikan target kepada kita. Dan ukuran dari tanggung jawab itu bukan hasil akhirnya. Maksudnya dengan responsibility yang benar itu bukan hasil akhir ketika seorang purchasing harus membeli jagung 5.000 ton di bulan Juni, tapi yang dicapai 5.000 ton memang, tapi dengan cara yang tidak benar lah, lobby sana sini atau melakukan hal-hal yang sudah di luar dari tindakan yang benar, dan itu sangat mungkin di dalam dunia pekerjaan dan di dalam dunia purchasing, di dalam dunia marketing itu sangat mungkin mencapai target dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau perusahaan punya standar hasil akhirnya bagaimana, ya kalau kita sendiri kita punya standar untuk kita mencapai hasil akhir kuantiti tersebut dengan cara yang benar atau tidak. Menurut saya sih itu. Oke. Gimana Bang Promin? Ada ini enggak? Atau Bang Promin malah mau menambahi ya? Sudah clear. Oke, thank you Bang Promin. Oke, Bang Gun bertanya nih kepada Abang dan Kakak. Bagaimana akhirnya jika responsibility kita ini justru mengganggu relasi ya dengan pekerjaan? Nah, gimana nih sikap kita? Siapa mau duluan? Boleh Bang U dulu atau Kak Putri juga boleh. Oke, cewek duluan. Oke, cewek duluan katanya. Kalau duluan biasanya Kak bisa lebih sedikit menjawab karena akan dilengkapi yang terakhir. Jadi bebannya lebih sedikit. Iya, betul. Iya, kadang-kadang memang di dalam pekerjaan kan pastilah karena saking kita sangat tanggung jawab dengan pekerjaan kita, dan ini berhubungan dengan berhubungan dengan departemen lain, kadang-kadang relasi kita pun jadi terganggu karena makanya seperti yang tadi ya, kita punya batasan, kita harus membedakan antara profesional kerja dengan personal life. Jadi kalau saya kepada seorang departemen quality control, saya berteman sehari-hari dan saya dekat dengan dia, bukan berarti di dalam pekerjaan saya harus memaklumi ketika tanggung jawabnya tidak diselesaikan dan itu mengganggu tanggung jawab saya gitu. Makanya jangan baper, jangan bawa perasaan lah ketika kita lebih membawa perasaan, hanya maksudnya seseorang kan menuntut responsibility itu
berdasarkan profesionalismenya. Tetapi kalau kita merasa tersinggung karena kita diingatkan, kita merasa tersinggung karena ini kan temanku makan, setiap kali makan dia nebeng sama aku gitu kan, nebeng ke beli makan pasti nebeng atau pasti nitip lah gitu. Tapi kok berani-beraninya dia tegur aku, berani-beraninya dia komentari tentang pekerjaanku. Kadang-kadang itu terjadi dan memang terjadi gitu. Dan ya caranya ya jangan terlalu terbawa perasaan. Jadi kita tetap profesional. Dan ketika sudah selesai di dalam profesional kerja, kalau akhirnya kita sadar bahwa itu menyinggung perasaannya, bukan pada waktu di jam kerja itu kita selesaikan. Setelah selesai di jam kerja, kita ajak dia bicara, tadi kalau kamu tersinggung dengan cara saya mengingatkan, dengan cara saya bertanya tentang tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, saya minta maaf ya, kita balik lagi, kita berteman gitu. Jangan sampai slack gitu, istilah Medannya, jangan sampai slack ya, salaman dulu kita gitu. Gitu sih kalau dari pengalaman, dan itu seringlah terjadi. Purchasing dengan quality control itu sangat sering berkonflik di perusahaan kami, itu sangat sering berkonflik. Oke. Dan jawaban ini nampaknya akan dilengkapi Bang U. Oke, baik. Terima kasih Tian, terima kasih Putri. Terima kasih juga untuk teman kerja saya, ada juga gabung di sini Melda. Baru bergabung dia sangat banyak membantu pekerjaan di tempat kami gitu. Tadi bagaimana kemudian tanggung jawab kita di tempat kerja kita itu bisa mengganggu relasi dengan orang lain. Coba kita blok-blok dia gitu ya. Kalau itu memang yang menjadi tanggung jawabku sepenuhnya, aku tanggung jawabi dengan penuh, dan dia tidak beririsan dengan tanggung jawab orang lain, kemungkinan ini tidak akan ada konfliknya. Tapi karena ada hal yang saling berkait lah ini gitu. Makanya dia menjadi timbul atau mengganggu relasi dengan orang lain. Kalau kita perhatikan seperti ini ya, anggaplah dulu sama-sama kita membayangkan, kebetulan di slide yang lain, sumbu XY ya, X-nya itu adalah kepercayaan. Terus Y-nya itu kerjasama, dan di tengah itu komunikasi. Jadi kita bayangkan ya, ada sumbu XYZ lah. Sumbu mendatarnya itu adalah kepercayaan, sumbu miringnya adalah komunikasi, dan sumbu tegaknya adalah kerjasama. Semakin tinggi kepercayaan, komunikasi itu akan terjadi dengan sendirinya, dan kerjasama itu akan sangat mudah terjadi. Kalau rendah kepercayaan, komunikasi itu akan protektif. Aku hanya melindungi diriku. Kerjasama itu akan susah. Itu bisa mengganggu relasi dengan orang lain kalau kepercayaan di antara kita dengan orang lain itu masih rendah. Saling percaya di antara kita masih rendah. Tapi ketika kepercayaan tinggi, dan kepercayaan itu tadi dibangun oleh dua hal, itu karakter dan kompetensi, maka harusnya kalau itu pun menyinggung bagian dia, itu akan dilihat sebagai bantuan kepadanya. Saya mengambil contoh apa yang kami kerjakan dengan Melda di kantor. Ya. Kami sedang mendata potensi pencemaran di seluruh Sumatera Utara. Jadi kami data dari industri berapa, dari hotel berapa, dari rumah sakit berapa, ini semua dihitung. Itu bukan tugas kami, tapi berguna untuk melakukan tugas kami. Ada bidang lain yang harusnya mengerjakan ini, tapi belum dikerjakan. Melda punya kompetensi untuk mengerjakannya. Dikerjakan. Tapi kemudian di rencana kami dan sudah komunikasi, ini akan kami berikan sebagai bagian untuk mereka lengkapi. Sehingga ketika kami mengerjakannya itu tidak dipandang
sebagai intervensi atau mengganggu relasi, tapi justru sebagai bantuan terhadap mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Satu sisi punya hubungan dekat, punya kepercayaan dengan divisi yang lain itu. Kesalahpahaman sering muncul ketika kepercayaan rendah. Ketika kepercayaan tinggi, kesalahan pun bisa tidak dianggap. Tapi ketika kepercayaan rendah, kebenaran pun bisa disalahkan. Lalu, bagaimana tadi responsibility itu bisa mengganggu? Satu tadi yang disampaikan oleh Putri, profesional tentu kita. Kalau kemudian itu mengganggu, kalau dia karena tidak benar ditunjukkan salah oleh apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu memang konsekuensi yang harus kita terima. Yang kedua, untuk meminimalkan mengganggu relasi itu, marilah membangun kepercayaan dengan seluruh mitra kita. Konsepnya tadi dasarnya adalah kompetensi dan karakter. Itu akan sangat, kepercayaan itu akan sangat banyak memuluskan komunikasi dan menghindarkan salah persepsi dan gangguan relasi. Thank you, Tian. Oke, Bang U, thank you. Thank you juga, Bang Gun. Oke, adakah abang kakak lagi yang mau bertanya kepada narasumber kita? Kita masih punya waktu sekitar 16 menit lagi. Oke, nampaknya semua sudah bingung. Sudah siap atau sudah bingung? Oke, kalau begitu seperti biasa, saya akan coba bertanya lagi lah ya, mencari-cari pertanyaan dulu sambil menunggu yang lain. Nah, bolehkah abang kakak berbagi ya? Ini mungkin sharing karena di dalam sepanjang bulan ini memang kita bicara tentang topik pekerjaan. Dan kalau kita tahu sebagai orang percaya tentu visi atau bekerja itu adalah bagian dari visi Tuhan yang kita tangkap. Kalau disuruh menerjemahkan visi Tuhan itu di lingkungan pekerjaan, kalau Bang Udi lingkup PNS, kalau Kak Putri di sebuah perusahaan swasta di bidang pakan ternak, kira-kira abang dan kakak akan berbagi atau menerjemahkannya seperti apa? Ini abang dan kakak ini siapa, Tian? Karena semua yang ada di sini juga abang dan kakak, Tian. Karena abang, karena aku menyebutnya abang dan kakak berarti abang duluan lah. Oh iya. Bang Manda, oke Bang, silakan Bang. Karena aku bingung, jadi aku bilang apalah tadi pertanyaanmu supaya hilang bingung. Oke, aku ulang Bang ya, mudah-mudahan ini bisa. Kalau nggak bisa, maka kita mintalah nanti Bang Armen menerjemahkan ini ya. Salah satu konsep yang kita pelajari tentang bekerja, tentu kita meyakini bahwa bekerja adalah juga menjadi visi Tuhan yang kita tangkap, dan visi Tuhan itu bisa kita terjemahkan di dalam pekerjaan yang kita tangkap saat ini. Dalam rangka cara Tuhan untuk meneruskan visinya bagi dunia. Kalau abang dan kakak ditanya gimana abang kakak mempercayai visi Tuhan itu di dalam pekerjaan yang digeluti sekarang, kalau Bang U di birokrasi, kalau Kak Putri di perusahaan sesuai bidang itu gitu. Baik, terima kasih Tian, sudah cukup jelas. Ya, kalau misalnya kita lihat di dunia birokrasi gitu ya. Dunia birokrasi itu adalah dunia perencana, dunia pengeksekusi kemakmuran masyarakat. Gitu. Dia yang membuat anggarannya, dia yang menentukan bagaimana caranya, di ujung yang lain dari birokrasi dia mengevaluasi. Dan tujuannya adalah untuk sebenarnya melayani masyarakat, mendatangkan shalom menjadi berkat. Kalau kita lihat
ini di dunia birokrasi ya, pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR. Tetapi kalau kita lihat fakta-faktanya, jauh lebih banyak perumusan undang-undang itu dilakukan oleh para birokrat. Lalu nanti nokoknya itu bersama dengan Dewan. Bahkan adanya disebutkan peraturan daerah ini inisiatif Dewan, tapi itu bahasa supaya di Dewannya di depan dan lebih mudah diusul. Tapi siapa kemudian yang menggodong? Maka sangat besar peran para birokrat untuk memajukan bangsa ini. Sebagai contoh teman-teman, kalau sekian lama kita yang pecinta Danau Toba lah ya dulu, itu diributkan oleh masalah keramba jaring apung. Banyak yang pro kontra. Kalau dia bekerja atau berbisnis di sana, dia akan mendukung. Tapi kita pecinta pariwisata, danau yang bersih itu mendukung supaya kajian ini ditiadakan. Teman-teman, batasan produksi yang memberi batasan terhadap produksi KJA di Danau Toba itu hanya 10.000 ton per tahun, itu adalah birokrat. Jadi kalau 10.000 ton per tahun, terjemahan lebih jauhnya ini, yang mematikan perusahaan itu atau yang mengusir perusahaan itu adalah birokrat. Betapa strategisnya. Yang merencanakan pembangunan sebuah kota, bagaimana itu semua berjalan dengan baik, tertata dengan tepat, itu adalah birokrat. Jadi mendatangkan kebaikan itu ada panggilannya juga di dunia birokrat, selain di dunia profesi yang lain tentu. Maka untuk mendatangkan shalom, itu salah satu panggilan di dunia birokrat. Itulah visi itu yang harus diterjemahkan. Oke. Di sisi yang lain kita tahu di dunia birokrat itu juga paling banyak korupsinya kan gitu ya. Karena dia tidak memikirkan untung rugi, dia hanya si penghabis anggaran kebanyakan. Justru di situlah peran orang-orang yang percaya itu sangat dibutuhkan. Thank you, Tian. Oke. Kak Putri, sebelum kita menjawab pertanyaan Mena nanti ya. Kalau di pekerjaan saya sendiri ya bergerak di bidang pakan, saya lihat terutama dengan pekerjaan yang sudah berkaitan dengan saya. Jadi setelah saya kerja di New Hope, menghandle bagian impor, menghandle proses pembelian bahan baku dan lain sebagainya, saya jadi tahu. Karena kadang-kadang mindset ayam potong itu sangat tidak baik ya. Maksudnya, aduh jangan makan ayam potong lah, bahaya, banyak obatnya, banyak apa segala macam gitu. Jadi kalau sebuah perusahaan feed mill atau perusahaan pakan membuat formula pakannya berdasarkan anjuran dari pemerintah, harusnya ayam-ayam yang memakan pakan kami itu harusnya aman seperti itu. Tetapi ketika saya bekerja sebagai purchasing, saya yang menghandle pembelian, mulai dari pembelian bahan baku lokal, mulai dari pembelian juga termasuk pembelian obat-obatan. Jadi saya juga tahulah obat-obat apa yang ditaruh di dalam pakan itu. Kalau orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang hanya fokus sama keuntungan, hanya fokus sama gimana caranya pakan kita ini laku, ya semakin hancurlah orang-orang yang mengkonsumsi ayam broiler atau telur-telur dari ayam yang diternakan seperti itu. Jadi selain itu juga masalah importasi yang selalu berkaitan dengan bea cukai, pajak, dengan karantina. Bukan hanya di dunia birokrasi saya rasa mengenai korupsi, bribery, gratifikasi itu nggak hanya di dunia birokrasi, tapi di dunia swasta pun itu justru itu di depan mata gitu. Di depan mata ketika ada audit,
terus mereka menyebutkan nilainya, audit dari pemerintahan mereka menyebutkan nilainya, kalau kalian mau aman kasih sekian M, jadinya kalian bisa aman untuk masalah pajak dan lain sebagainya gitu. Jadi yang saya lihat di sini kontribusi dari perusahaan swasta itu, apalagi perusahaan modal asing itu sangat besar untuk masalah pajak, untuk masalah keamanan pakan, keamanan makanan. Dan kalau kita mengerjakannya atau kalau orang-orang yang mengerjakannya bukan orang-orang yang kenal Tuhan atau orang-orang yang hanya berprinsip kepada keuntungan, ya akan semakin kacau gitu. Jadi ketika saya memahami itu, saya bekerja di dalamnya, mungkin dalam keseluruhan dalam hal bribery dan lain sebagainya, secara decision maker-nya saya tidak bisa langsung, maksudnya bilang, oh ini tidak bisa, itu tidak bisa saya lakukan secara keseluruhan. Tetapi ketika saya sudah dipercaya dan mereka sudah mempercayakan tanggung jawab importasi kepada saya, masalah berhubungan dengan bea cukai, dengan karantina, sejauh ini kita sudah sangat, bisa dibilang hampir tidak ada melakukan kirim paket Natal, paket Lebaran ke pemerintahan, melakukan supaya lancar dokumen kita kasih amplop sekian, atau ketika ada audit karena kita takut dokumentasi atau administrasi kita tidak lengkap, akhirnya kita setuju dengan nilai yang disebutkan oleh oknum pemerintahan tersebut atau oknum bea cukai atau pajak dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bisa menyelamatkan pekerjaan ini justru yang awalnya membuat saya berkeluh kesah, membuat saya merasa, aduh kok gini sih, kok ini sih yang saya dapatkan, kan bukan ini pekerjaan impian, bukan ini pekerjaan yang dulu saya doakan ketika saya menjelang alumni di dunia mahasiswa. Ternyata ya itu tadi, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau, salah satunya atau salah duanya, salah tiganya melalui tadi, seperti itu. Oke. Thank you. Barangkali pertanyaan terakhir adalah yang ada di chat. Karena kita sudah jam 8:24. Ada dari Mena. Nah, ini bicara tentang teamwork. Bang Kakak mau tanya, kadang pekerjaan kita itu dikerjakan di satu tim dan ternyata ada tim yang sering tidak mengerjakan dan kita lebih banyak mengerjakan dan sulit akhirnya target. Gimana kita bersikap dengan itu? Pertanyaan Anita apa ini? Lantas pertanyaannya apa, Anon? Oke. Kita jawab dulu pertanyaan Mena. Siapa yang mau menjawab ini? Bang, Kak, berarti harus kakak duluan ini. Oke, aku kasih waktu sekitar 2 menit ke Kak Putri dan kemudian nanti ditambahi Bang U karena kita berharap kita akan selesai. Silakan Kak Putri. Mungkin maksudnya sikap kita ya dengan hal tersebut ya. Kadang saat pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan tim tapi dikerjakannya lebih banyak ke kita gitu. Yang saya pikirkan sih harusnya kita ketika kita ingin menolong orang lain untuk bertumbuh dalam pekerjaannya, dalam skillnya, walaupun kita sangat-sangat sangat-sangat bisa diandalkan, sangat-sangat mampu mengerjakannya, kita juga harus percayakan porsi yang sama atau porsi yang lebih banyak kepada dia dengan tujuan ya supaya dia pun bertumbuh skillnya, berkembang kemampuannya, dan suatu hari nanti dia juga bisa diandalkan sama seperti kita diandalkan. Jadi kalau kadang-kadang senang ya kita merasa diandalkan, karena merasa lebih hebat dari yang lain gitu kan, akhirnya mengambil porsi lebih banyak dalam pekerjaan. Itu godaan-godaan yang sering kita pengen lebih hebat, terlihat lebih hebat. Tapi saya rasa namanya satu tim, suatu hari nanti kita akan terus sepanjang tahun-tahun berikutnya kita akan sama-sama dia. Jadi kalau kita nggak membuat skillnya berkembang, membuat dia bertumbuh di dalam kemampuannya mengerjakan pekerjaannya, yang akan susah itu kita gitu. Jadi jangan tetap bagi porsi kerja itu sesuai dengan yang diinstruksikan, tetap sama dengan catatan kita bantu dia, bukan dengan kita yang mengerjakannya, tetapi ya kita bantu dia dengan cara yang
kira-kira apa yang bisa dia lakukan lebih banyak atau lebih baik dari kita. Itu yang kita buat dia lebih baik menurut saya sih ya. Oke. Baik. Oke, Bang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk Mena. Pertama, saya mengatakan seperti ini ya. Ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi kenapa sebuah tim itu tidak bisa solid lah kita bilang gitu. Satu, memang bisa jadi karakter orang-orang yang masuk ke situ sangat berbeda. Ada juga memang asal dimasukkan ke tim, tapi sebenarnya tidak punya tanggung jawab gitu. Nah, kalau kita punya hak atau punya wewenang untuk menentukan timnya, tentu kita bisa lebih selektif terhadap anggota tim kita. Itu yang pertama. Tetapi di sisi lain, ada juga-nya tim ini semua adalah kumpulan orang-orang terbaik, tapi tak bisa kerjasama gitu. Ya. Yang ketiga, nanti kita lihat bagian yang kedua ini. Yang ketiga tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Putri, mungkin berbeda kemampuan, maka mari kita berdayakan. Nah, kita melihat kepada bagian yang kedua, mungkin orang-orang yang mempunyai kapasitas, tetapi oleh sesuatu, ada yang kemudian mengambil tanggung jawab kecil atau mengabaikan. Saya mengingat pengalaman ketika dulu di panitia camp regional Sumatera Utara yang ketiga tahun 96 ya. Ketika itu saya mempunyai kelemahan yang sangat besar sebagai orang yang mengkoordinir tim itu, yaitu perfeksionis. Saya menuntut semua orang harus memenuhi standar saya. Sampai kemudian wakil ketua waktu itu harus mengundurkan diri. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemarin itu tidak terlibat dulu untuk mencoba menenangkan hati dari sikap saya yang perfeksionis. Sifat saya sebagai orang yang mengkomandoi panitia itu buruk ternyata terhadap teman-teman ketika segala sesuatu saya tuntut dengan standar saya. Nah, itu yang pertama yang tentu kita harus hindarkan. Yang kedua, pengenalan antara satu orang dengan yang lain di tim itu bisa jadi masih sangat rendah, sehingga tidak terbangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Saya mengambil contoh yang saya baca dan sering ini menjadi contoh yang saya bawakan ketika membicarakan masalah nuklir yang sangat kritis di Amerika Serikat. Yang dipilih adalah orang-orang terbaik di negeri itu untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh ketua tim adalah mengajak timnya jalan-jalan ke sana kemari, meskipun media sudah sangat menyoroti. Ini masalahnya sudah sangat kritis, tetapi kalian malah jalan-jalan. Mereka ngobrol, duduk bersama. Apa kata pemimpinnya? Biarkan dulu kami untuk saling mengerti, saling memahami. Nanti lihatlah bagaimana kecepatan kerja kami ketika kami sudah saling memahami. Karena itu kami tidak perlu lagi berdebat untuk sebuah kata. Kami akan langsung bekerjasama. Dan faktanya, ketika kepercayaan di antara mereka sudah terbangun, ketika pengenalan satu dengan yang lain itu sudah terjadi, kecepatan timnya itu sangat cepat. Sering kita, ketika sudah dibentuk sebuah tim, yang kita lakukan adalah berlari secepat mungkin mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi saling pemahaman, saling pengertian, saling kepercayaan di antara satu tim juga belum tercipta. Itu pada akhirnya akan memperlambat pekerjaan. Terima kasih, Tian. Thank you, Bang. Nah, ini masih ada satu lagi pertanyaan. Gimana nih kita, Bang Armen? Apakah ini masih Anita ya? Lantas pertanyaan ini kira-kira pertanyaannya apa ya? Aku kurang tahu maksudnya apa konteksnya. Boleh Anita? Halo.
karena waktu kita sudah lewat. Anita boleh dengar kita? Atau ada yang bisa bantu ini masuk pertanyaannya apa ya? Tadi entah gini kata si Putri tadi, nggak ada lagi ngirim parcel ini, kok aku masih terima parcel pikirnya. Oh gitu. Oke. Nanti Walaupun tanya lah ke Kak Putri ya. Mungkin ada pun diterima, nampaknya bukan New Hope lah itu ya, seperti yang disampaikan Kak Putri tadi. Oke, abang kakak dan teman-teman terima kasih. Nah, sebagai penutup pertemuan kita ini, semacam closing statement lah ya. Jadi sebelum memimpin acara ini saya baca-baca buku lah. Ada satu buku yang baik yang ditulis oleh Tim Keller yang kita sama-sama tahu. Dia sebutkan di situ bahwa di dalam buku itu Every Good Endeavor, dia berkata begini. Di dalam satu subjudul buku itu bahwa bekerja adalah menciptakan budaya bersama dengan Allah. Menciptakan budaya bersama dengan Allah. Sebagai closing statement, seandainya aku bertanya kepada abang kakak, sekiranya ditanya apa kira-kira budaya yang saat ini ingin sekali abang kakak buat atau ubah yang sangat real dan memang sedang diperjuangkan di kantor atau lingkungan pekerjaan saat ini, apa kira-kira seandainya diizinkan mengubah budaya itu dan yang sedang diperjuangkan? Dimulai dari Kak Putri, nanti seperti biasa ditutup oleh Bang U. Waktunya hanya 2 menit seorang, karena kita nanti dimarahi, waktunya sudah lewat. Ayo, silakan. Kalau saya diberi kesempatan untuk mengubah sesuatu budaya dalam pekerjaan dan sedang saya perjuangkan dan sembari saya lakukan, ya budaya yang menganggap kalau ada masalah, kalau perusahaan kami, manajer kami, Mister di sini, kami itu panggil ke mereka itu panggil Mister, itu selalu menganggap Indonesia itu kalau ada masalah kasih saja duit, selesai gitu. Jadi apapun masalah yang dihadapi, misalnya kita lapor masalah, Mister ada masalah seperti ini dengan bea cukai, dengan karantina, atau kita akan dilakukan inspeksi sama pihak karantina mengenai gudang segala macam dengan bahan baku dari impor dari negara ini segala macam, seharusnya tidak bisa. Mereka akan dengan gampang bilang, ya sudahlah, kamu ajak saja makan keluar, kamu ajak saja, kamu kasih aja berapa mereka mau segala macam gitu. Memang itu nyata di hadapan kita, tapi tidak semua juga oknum pemerintah yang melakukan hal itu gitu. Dan itu sangat gampang. Kita tidak akan saya tidak akan menemukan manajer di departemen manapun di perusahaan saya ataupun dari cabang-cabang lain yang menganggap itu salah gitu. Mereka akan menganggap supaya lancar bisnis segala macam kasih saja duit gitu. Dan itu yang sedang saya perjuangkan, supaya dalam hal apapun ketika itu menyangkut dengan pekerjaan saya, kalau memang ada masalah, ada inspeksi, ada audit atau apapun segala macam, masalah bribery, gratifikasi, suap menyuap dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dihilangkan gitu. Dan saya pengenlah mengubah mindset mereka bahwa tidak semua hal, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, sekalipun uang di Hope itu banyak gitu. Oke, thank you ya. Bagi-bagilah uangnya Kak nanti. Oke, silakan Bang U. Oke, terima kasih. Salah satu ciri atau kebiasaan yang umum di birokrat itu adalah produktivitas yang sangat rendah. Terlalu banyak orang tidak bekerja dengan full atau bahkan tidak bekerja sepanjang hari. Ini yang harus diubahkan salah satu di dunia birokrasi. Thank you. Oke, thank you untuk Bang Umanda dan juga Kak Putri yang sudah bersedia berbagi pengalaman, berbagi semua lah ya kepada kita, dan terima kasih sudah bergabung dengan kita.
Abang Kakak dan teman-teman semua. Terima kasih juga sudah join, kiranya apa yang sudah sama-sama kita dengarkan menolong kita mengerjakan bagian kita di dalam pekerjaan. Jadi seperti biasa, karena kita nggak ketemu, mari kita kasih aplaus ya, tepuk tangan kepada pembicara kita di tempat kita masing-masing. Terima kasih sudah mau berbagi kepada kita. Terima kasih semuanya. Oke. Nggak foto kita, Dian, nggak lihat Sebelum dulu wajah kita- semuanya. Nah, Oh, oke. Sambil dibuka dulu. Ya, siapa yang mau buka, kita mau foto dulu ya. ya supaya lihat dulu wajah Oke. lah. Iya, boleh lah. Rindu juga melihat. Oke, silakan ditunjukkan wajahnya. Oke. Supaya kita foto ya. Karena nanti ini kita akan bingkai ya. Kita bingkai. Ada pula rupanya Bang Fendi di sana. Hormat sama beliau. Oke, sudah kasih senyum terbaik. Siapakah yang bisa moto ini? Panitia, Bang Armen. Halo Andi dari Sidikalang. Oke. Kita siap-siap ya. Bang Armin yang moto atau aku nih? Oke, sudah dipoto panitia katanya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, Bang Kakak, kita masih akan ketemu di bulan depan. Minggu depan kita akan off, dan minggu di bulan Juli kita akan belajar kembali tentang satu topik, yaitu what is human. Jadi kita akan membahas satu bagian topik yang menarik, bagaimana kita melihat humanity menurut perspektif psikologi, sosiologi, dan juga medis. Kita akan melihat bagaimana kita memandang orang-orang yang misalnya sudah kecanduan drugs, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah itu. Kita akan diskusikan ini di dalam 4 seri di bulan Juli. Silakan dicatat tanggalnya dan di jam dan di hari yang sama. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya minta kepada, dengan hormat kepada siapa ya? Saya pilih Bang Jo. Bang Jo bisa ya? Bang Jo Fernandes. Halo Bang Jo. Nah, ini selalu jadi masalah waktu mau doa penutup ya. Setiap mau bawa doa itu selalu punya masalah. Ini masalah yang lazim di dalam pertemuan-pertemuan yang begini. Bang Jo bisa? Kalau tidak bisa, maka dengan segera Bang Effendi akan menutup kita. Oh, bisa. Ayo Bang Jo. Oh, Bang. Oke, silakan tutup pertemuan kita. Ayo, Bang. Yuk, kita berdoa. Tuhan Allah yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat kebaikan Tuhan yang terus boleh kami rasakan, boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam bagian kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap tugas kami yang boleh kami kerjakan. Ya, terima kasih Tuhan secara khusus untuk hari ini. Terima kasih untuk sharing dari Bang Manda dan Kak Sri yang boleh kami dengarkan, yang kiranya ini pun boleh menolong kami untuk boleh terus memberikan bertanggung jawab di dalam pekerjaan kami, di dalam hal yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami di tempat kami masing-masing, di lingkungan pekerjaan kami boleh menjadi seperti Yusuf yang terus boleh menjadi teladan, boleh menjadi pembawa perubahan di lingkungan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang tolong kami Allah untuk tidak hanya menjadi orang-orang yang juga pandai untuk belajar,
pandai untuk mendengar firman Tuhan, tetapi mampukan kami ya Allah menjadi orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas kondisi bangsa kami, bisa menjadi pelaku firman di dalam pekerjaan kami di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan juga untuk Bang Amanda dan Kak Putri yang memberikan kami sharing hidup dan juga sharing firman hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka di dalam pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you. Ujo. Thank you Bang U, thank you Kak Pu. Terima kasih semuanya. Halo Bang Gun. Jadi semuanya. Dadah semuanya. Oke. Makasih Bang Thank you. U. Thank you Putri. Sama-sama. Thank you semuanya. Juga untuk komunitas meja belajar. Thank you. Halo Don. Bye. Tunjukkan fotomu Don, wajahmu Don sebelum ditutup Sitian apa ini? Mana itu Bang? Si Sylvia belum tunjukkan dirinya Bang Pen. Abang bilang dulu. Malu dia tuh.